Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, dan saya ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, dan silahkan klik lonceng notifikasinya untuk tahu jika saya upload video baru, karena insya Allah saya akan memberikan video-video yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Nah, kita langsung saja ya ke videonya ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan khususkan buat moms, buat ibu-ibu, buat Mahmud, mama muda, bunda-bunda, pejuang ASI. Saya akan sharing tentang pengalaman saya, bagaimana perjuangan saya sehingga saya berhasil, alhamdulillah berhasil mengasihi anak saya hingga saat ini. Tonton terus ya videonya. Sebelum saya merasakan menjadi seorang ibu, saya berpikir bahwa proses menjadi seorang ibu yang paling sulit itu adalah ketika mengandung dan melahirkan. Tetapi ternyata salah ya Bun ya. Selain proses yang berat saat mengandung dan melahirkan, ternyata saat mengasihi pun sangat sulit ya teman-teman. Perjuangannya itu sulit sekali, sehingga banyak juga teman-teman, bunda-bunda yang lain yang sudah mengupayakan yang terbaik untuk mengasihi, tetapi akhirnya menyerah kepada susu formula. Namun di sini saya tidak menyalahkan bunda-bunda yang menyerah kepada susu formula ya, karena saya yakin semua ibu pasti sudah berusaha, berjuang, dan mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan saya ucapkan selamat dan beruntung sekali bunda-bunda yang berhasil mengasihi, memberi ASI eksklusif, dan meneruskan mengasihi hingga anaknya cukup umurnya sampai 2 tahun ya. Jadi Bun, kesulitan yang saya rasakan, yang pernah saya alami saat proses mengasihi cukup kompleks ya, saya rasakan mulai dari setelah melahirkan, ASI saya sangat sedikit keluarnya dari hari pertama hingga kedua, tapi alhamdulillah hari ketiganya cukup banyak keluarnya. Namun tidak sampai di situ juga Bun, setelah keluar banyak, karena ini anak pertama ya, bunda-bunda pasti merasakannya, karena ini anak pertama, jadi jadi puting kita itu belum terbiasa, jadi saya mengalami puting lecet sampai berdarah-darah, sampai menangis-nangis, tetapi alhamdulillah saya bisa melewatinya. Selain masalah itu, saya juga terpengaruh dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat sekitar, dari keluarga, dari orang-orang tua ya. Itu juga membuat saya psikis saya itu agak tertekan, sehingga sempat ASI saya seret. Kemudian faktor kita harus bangun tengah malam pumping, kemudian saya rasa ASI saya kurang untuk anak saya, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, bunda-bunda sekalian, saya berhasil melewatinya, sehingga alhamdulillah anak saya mendapat ASI eksklusif, dan sampai saat ini masih aktif. Saya masih aktif mengasihi ya, berkat dukungan dari keluarga, suami, orang-orang terdekat. Kemudian saya tidak menyerah, saya
konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada, dengan bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Kemudian saya juga searching di Google, di internet, di YouTube. Saya searching semua faktor-faktor yang bisa membuat ASI saya itu berlimpah, dan faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan saya saat mengasihi maupun setelah masuk kerja. Saya berhasil pumping hingga anak saya umur 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Nah, setelah itu saya jadi banyak tahu ya, moms, bunda-bunda, saya banyak belajar bahwa ternyata mengasihi itu adalah perjuangan yang luar biasa, dan ternyata ASI itu juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain faktor internal dari mom sendiri, ASI juga terpengaruh dengan banyak faktor eksternal yang kompleks ya. Nanti insya Allah saya akan buatkan video tersendiri untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran ASI kita ya moms. Jadi untuk bunda-bunda yang sedang berjuang untuk mengasihi buah hatinya, jangan menyerah ya. Cari dukungan untuk bunda-bunda, untuk moms-moms dari orang-orang terdekat. Sharing juga, minta pendapat dari keluarga, dari tenaga medis, serta bunda-bunda sekarang bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapat informasi tentang kiat-kiat atau tips-tips agar bunda-bunda berhasil untuk mengasihi buah hatinya. Sekian video sharing tentang pengalaman mengasihi saya. Jadi di sini saya mau disclaimer ya, walaupun di akhir. Jadi di sini saya akan sharing atau sekedar sharing aja buat bunda-bunda. Saya bukan expert di bidang ini, tetapi saya memberikan pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini dapat membantu bunda-bunda sekalian, dan semoga bermanfaat ya. Jika bunda-bunda ingin mendapatkan tips-tips dalam parenting atau sharing dari saya tentang pengalaman saya selama saya mengasuh atau mengasihi anak saya, bunda-bunda silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bunda-bunda tetap dapat menyimak atau memperoleh informasi yang akan saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya untuk mampir di channel saya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.